Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita bertemu di mata kuliah manajemen keuangan dan di pertemuan 10 kita akan bahas mengenai manajemen kas. Kita sudah tahu yang namanya kas itu apa. Kas adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar, itu intinya. Jadi entah itu berupa uang atau mungkin berupa hal yang lain seperti Anda membayar menggunakan GoPay dan lain-lain ya. Nah, di sini eh, merupakan kas ya, artinya dari kas. Nah, kas ini sebenarnya kalau untuk sebuah perusahaan itu merupakan sesuatu yang sangat urgent. Kenapa? Karena merupakan yang paling liquid. Jadi aktiva yang paling liquid adalah kas. Jadi ini masuk di dalam aktiva lancar. Jadi gunanya untuk pembayaran macam-macam. Karena itulah yang paling liquid ya. Nah, untuk eh, arti selanjutnya diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan. Jadi sama dengan yang tadi ya, yang bersifat paling tinggi likuiditas. Ini macam-macamnya, ada uang kertas, jadi ada uang kartal, ada uang giro. Itu yang jelas bisa digunakan untuk pembayaran yang syah. Nah, untuk aliran kas sebenarnya aliran atau cash flow ini didapat dari mana? Jadi kas itu ada cash in, ada cash out. Jadi kas ini dari mana? Kemudian untuk apa? Seperti itu. Nah, saldonya itu merupakan harus sama dengan saldo yang ada di buku besar kas. Ini untuk yang aliran kas. Jadi ada kas masuk, ada kas keluar. Nah, kas masuk itu dari mana? Kita lihat ada mungkin kas masuk itu dari penjualan tunai, bisa juga dari penjualan yang lain, atau bisa juga dari penerimaan piutang atau hal-hal yang lain. Nah, kas keluar bisa untuk pembelian tunai, bisa untuk pembayaran pembayaran utang, bisa juga untuk yang lainnya ya, misalkan untuk pembayaran listrik dan lain-lain. Nah, sekarang untuk eh, motif penahanan kas. Kenapa kita usahakan kas itu ada di dalam perusahaan? Nah, menurut John Maynard Keynes ya, jadi ada namanya motif transaksi untuk pembayaran. Kalau untuk motif berjaga-jaga, berarti diperlukan untuk berjaga-jaga dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ya. Nah, makanya di sini kita berjaga-jaga untuk pegang kas yang jelasnya. Jadi kas harus ada di tangan, ya. Kemudian ada motif spekulasi. Jadi kebutuhan kas untuk peroleh keuntungan karena perubahan harga surat harga. Jadi gini, ada yang namanya idle capacity of cash. Suatu perusahaan, misalkan dia punya cash ada 100 juta, tapi sebenarnya dia bisa beroperasi normal kalau hanya menggunakan kas yang cuma 50 juta. Berarti ada idle capacity of cash sebesar 50 juta. Nah, yang 50 juta ini kita belikan surat berharga atau bisa juga berupa saham atau juga berupa obligasi, tapi jelas di sini tujuannya untuk memutar kelebihan kas saja. Ini namanya motif spekulasi. Ya. Pada saat murah kita beli, pada saat mahal kita jual. Dari sini udah kelihatan ada keuntungan yang namanya keuntungan kursnya. Belum lagi kalau obligasi ya kita akan mendapatkan bunga. Kalau berupa saham, berarti kita mendapatkan dividen. Ini untuk yang optimasi menggunakan kas ya, manajemen kas ini ya. Tujuannya yang jelas adalah likuiditas tadi untuk pembayaran dan lain-lain ya. Ada earning. Earning ini berarti untuk mendapatkan keuntungan. Jadi apa yang kita keluarkan itu harus mendapatkan keuntungan yang lebih daripada yang kita keluarkan. Ini untuk perencanaan kas, planning ya. Di sini ada perencanaan kas ya. Jadi kita menyusun cash flow, ada proyeksi cash flow. Oke. Sekarang kita masuk ke perencanaan kas ya. Jadi untuk perencanaan kas itu kita menyusun anggaran kas. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan proyeksi cash in dan cash
flow. Kalau kita masuk ke network diagram, nanti akhirnya larinya ke analisa kebutuhan sumber daya. Jadi kita bisa tahu tanggal sekian kita butuh cash out berapa, tanggal sekian butuh cash out berapa. Berarti kalau kita sudah bisa prediksi seperti itu, berarti kita tinggal bagaimana merencanakan cash in-nya. Cash in ini dari mana? Jadi kita butuh misalnya saat ini untuk hari ini kita butuh misalnya di planningnya ada 50 juta. Nah, 50 juta ini didapat dari mana? Mungkin dari penjualan. Jadi alhasil kita bisa colek bagian penjualan ini loh target kamu sekian. Seperti itu ya. Ini untuk namanya apa namanya perencanaan. Nah, agar tujuan tercapai di sini harus ada dilakukan misalnya menentukan penerimaan kas yang tadi saya bilang ya. Intinya adalah kita harus menentukan analisa sumber sumber daya, kebutuhan sumber daya. Jadi kita ada material, labor, overhead. Itu kalau misalnya dia adalah pabrik ya, perusahaan manufaktur. Tapi kalaupun itu perusahaan dagang, itu juga bisa kita prediksi tanggal sekian kita butuh berapa, tanggal sekian kita butuh berapa, bisa kita menggunakan forecast. Jadi kita nggak bisa lepas dari situ ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan rencana penggunaan kas yang tadi ya. Kasnya ini untuk apa? Untuk membayar dividen. Nah, dividen itu tanggal berapa? Kita harus tahu dividennya tanggal berapa. Nah, kalau dividen kita bayar misalnya tanggal akhir tahun, berarti untuk yang akhir tahun tersebut kita harus bisa mendapatkan atau menyediakan cashnya itu tadi. Oke ya. Oke, next kita lanjutkan di sini. Nah, ini untuk sumber kas masuk dari mana? Tadi sudah kita singgung ya. Kas masuk ini bisa dari penjualan tunai dan penerimaan piutang ya. Bisa dari penjualan tunai, bisa juga dari penerimaan piutang, bisa dari penjualan aktiva tetap atau emisi saham. Artinya gini loh, kalau emisi saham, misalkan kita punya peluang, tapi ternyata kita nggak punya uang, nah berarti kita bisa keluarkan saham. Ini namanya emisi saham. Oke, jadi ada penambahan modal oleh pemilik. Cara lain bisa nggak? Bisa dengan menggunakan obligasi. Jadi kita keluarkan obligasi seperti itu ya. Kemudian di sini ada pengeluaran tanda bukti hutang. Nah, ini yang tadi ya saya sudah singgung mengenai hutang obligasi, obligasi ini jangka panjang, bisa juga dengan hutang wesel. Wesel itu biasanya adalah hutang jangka pendek atau utang bank yang lain. Jadi utang bank itu biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada penerimaan di luar usaha, ada misalkan bunga. Jadi ada kita memiliki obligasi seperti itu ya. Nah, kita berhak untuk mendapatkan bunga. Nah, pendapatan bunga ini adalah salah satu dari sumber kas. Kemudian adanya penerimaan kas dari sewa ya, misalnya ada gedung yang tidak kepakai, mungkin gedung itu sebagian atau mungkin hanya keseluruhan yang tidak dipakai, kita bisa sewakan. Nah, ini bisa namanya penerimaan kas dari sewa. Ada bunga atau dividen tadi ya, bisa juga dari hadiah atau restitusi pajak. Jadi pengembalian pajak dari periode yang sebelumnya seperti itu. Oke, ini faktor yang mengaruhi besarnya kecilnya persediaan. Yang pertama adalah ada cash in dan cash out tadi ya. Jadi kalau kita harus balancekan, kalau perusahaan yang bagus itu perusahaan yang bisa, yang hidupnya bisa pas-pasan saja. Jadi pas butuh, pas ada. Kalau cash terlalu besar, itu akan terjadi idle capacity of cash. Hasil perputarannya juga sedikit, jadi labanya juga akan sedikit. Kemudian penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan, penyimpangan deviasi ya. Kira-kira ada kas, tapi kemudian uh, penggunaannya itu ada semacam sesuatu yang apa ya, yang urgent seperti itu. Jadi ada namanya penyimpangan dari yang tidak diperkirakan. Kemudian adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank itu juga menentukan. Kenapa? Karena kita bisa suatu saat, sewaktu-waktu kita bisa menggunakan finansial, jadi fasilitas dari bank-bank itu tadi. Kalau kita mendapatkan apa namanya, mempunyai hubungan yang finansial yang baik. Kemudian dari anggaran kas. Nah, ini untuk manfaat jumlah kas yang memadai. Yang pertama, dapat mendapatkan potongan harga. Jadi kalau kita membeli dengan syarat
2, 10, N30, nilai 30 ya. Kita bisa memanfaatkan yang 2% ini. Jadi kita akan mendapatkan potongan 2% apabila pembayarannya ini kurang atau sama dengan 10 hari dengan maksimal atau batas pembayarannya 30 hari. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan itu. Kalau kita mendapatkan jumlah kas yang memadai. Nah, perhatikan di sini ini adalah biaya apabila di sini kita tidak memanfaatkan potongan ya. Jadi persen potongan dibagi dengan 100 per persen potongan. Jadi kalau tadi potongannya 2%, berarti 2 per 98. Nah, di sini dikalikan dengan 350 atau ini maksudnya pilih salah satu ya. Anda bisa menggunakan 350 hari dalam 1 tahun atau 365 hari dalam 1 tahun. Ini dibagi dengan hari jatuh tempo. Nah, jatuh temponya kan di sini ada 30 ya, dikurangi dengan periode potongan. Periode potongannya adalah 10. Jadi ada 360 dibagi 20. Jadi inilah biayanya sebesar 37%. Lumayan ya. Oke. Kemudian yang kedua, dalam analisa kredit current ratio dan asset ratio merupakan tolak ukur yang pokok. Kenapa? Itu penentu dari likuiditas dan kepercayaan bank atau lembaga yang lain. Yang ketiga, untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu ya, dalam keadaan darurat atau memogokkan, misalnya ada omnibus law, orang pada demo seperti itu ya, itu kita bisa masih memiliki kas ya, artinya ini untuk berjaga-jaga ya. Untuk kebakaran misalnya kalau kita nggak pakai asuransi otomatis kan kita harus harus mengcover dari kebakaran tadi dan lain-lain. Ini ada CPT level of cash balance. Nah, di sini ada yang namanya CPT level, berarti yang paling aman ya. Saldo kas minimal itu ada saldo kas minimum yang harus ada. Berarti ini minim banget ya harus ada. Kemudian ada CPT level of cash balance. Ini untuk periode normal dan periode puncak. Jadi pada suatu saat kita membutuhkan cash yang besar, tapi ada juga yang paling minimal seperti itu. Jadi ada periode puncak ya, ada yang ditetapkan dalam periode normal ya. Nah, periode puncak adalah periode di mana kebutuhan kas akan memuncak. Misalnya gini, suatu perusahaan itu perusahaan bakery misalnya ya. Nah, periode puncaknya adalah pada saat puasa mendekati Lebaran, Natal, tahun baru ya. Kenapa? Karena kita harus stok banyak. Nah, untuk stok banyak itu kita harus apa namanya, ada yang namanya cash-nya ya, cash-nya. Jadi periode itulah periode puncaknya. Nah, kalau untuk hari-hari biasa, untuk transaksi atau order dari produk kita, misalnya produknya adalah makanan biasa-biasa saja. Tapi kalau untuk yang pada saat-saat tertentu, dia akan memuncak. Ya. Itulah namanya periode puncak. Nah, rumusnya di sini ada CPT level of balance sama dengan jumlah hari yang diinginkan dikali hari rata-rata pengeluaran kas. Oke, next. Ini contohnya untuk kas minum ya. Ini perusahaan Maju Jaya menetapkan bahwa CPT level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Berarti 7 hari karena ini adalah yang merupakan yang kita inginkan berapa 7 hari. Nah sekarang pengeluaran kas rata-rata per hari ini ada 600.000 misalkan, berarti untuk amannya kita harus menyediakan cash sebesar 7 hari tadi dikalikan dengan 600.000 rupiah. Oke, kita lihat di contoh yang kedua ya. Selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya ada 750.000, 800.000, dan 850. Sehingga kalau kita hitung rata-ratanya akan menjadi 800.000 rupiah. Nah, bagaimana jumlah hari yang diinginkan dalam periode puncak dalam 5 hari? Jadi, bagaimana itu kita butuh berapa itu cash untuk CPT? Berarti kalau kita menggunakan 5 hari, berarti 5 dicampurkan dengan 800. Simpel kan ya? Oke, sekarang menentukan saldo kas optimal yang paling optimal dengan metode Baumol. Ya, di sini ada biaya simpan. Jadi
transaksi ini dipengaruhi oleh biaya simpan dan biaya transaksi. Jadi untuk ini rumusnya ya, biaya total sama dengan biaya simpan ditambah dengan biaya transaksi. Nah, ini adalah TC. TC ini total cost ya. C adalah saldo kas optimal dibagi 2. I ini adalah tingkat bunga plus T di sini. T adalah kebutuhan kas ya dibagi dengan saldo optimal yang tadi dikalikan dengan B. B adalah biaya order kas. Jadi kalau kita lihat berapa KC ini rumusnya ya berarti sama dengan 2B kali T. Nah, B ini sama dengan yang tadi ya biaya order, T adalah kebutuhannya, kemudian I adalah bunga. Nah, ini pangkat setengah seperti ya, pangkat setengah. Oke, ini model persediaan ya. Ini contoh kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan 20 juta. Kebutuhannya 20 juta. Berarti di sini ya 20 juta ya. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Nah, biaya transaksinya 10.000. Tadi kan B-nya di sini ya, biaya transaksi. 2B kali kebutuhannya dibagi dengan bunga. Nah, di sini tingkat bunganya ada 18% setahun. Tapi karena di sini ngitungnya adalah apa namanya bulan, berarti di sini dibagi 12 menjadi 1,5% per bulan. Nah, kita lihat ini adalah saldo kasnya ya. Jadi 2 kali 10 kali 20 juta dibagi dengan 0,015 di sini di pangkatkan setengah atau diakar. Jadi saldo kasnya adalah 5.163.478. Oke, ini keterangannya saja. Nah, ini TC ya, TC yang tadi sudah ketemu. Nah, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta per 5163 yang tadi. Oke, ini ya 5163 yang tadi kan. Oke, jadi ada 3,9 kali atau sekitar 4 kali ini kalau dibulatkan. Nah, untuk yang TC, ini berapakah total cost-nya ya? Ini balik lagi ke rumus tadi. Jadi yang 5.163.978 hasil kita tadi ya dibagi 2 dikalikan dengan 0, ini adalah bunganya ya. Ditambah dengan ini. Ini ada berapa ya kemudian dikalikan dengan 10.000. Oke, Anda bisa cek lagi berapa hasilnya. Next, oke. Ini adalah dengan random aliran kas. Perhatikan di sini ada H, H, H ini adalah batas maksimal, batas minimalnya adalah 0. Ke samping ini adalah waktu atau T. Nah, kita usahakan untuk yang kasnya itu ada di sini, gitu, tidak di bawah sini. Oke, batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H yang tadi saya bilang ya. Kemudian perbaikan model momol ini di 1996 ini di tahun-tahun maksudnya. Oke, ini ada model Miller ya. Ada nilai Z. Nah, Z itu bisa dihitung dengan formula. Ini rumusnya ya. 3B tau kuadrat dibagi dengan 4I pangkat sepertiga. Seperti itu ya. Gimana sepertiga? Oh, berarti itu kita bisa menggunakan kalkulator. Oke. Jadi di sini untuk H ini rumusnya adalah 3Z dan C ini adalah 4Z dibagi 3. Ya, jadi Z tadi sudah batas bawah yang akan dicari ya. Kemudian H adalah batas atas seperti yang ada di sini kan. H batas atas ini adalah batas bawah yang akan dicari. Oke. B adalah biaya transaksi yang bersifat tetap ya, pembelian atau penjualan surat berharga ya. Kemudian tau kuadrat, ini maksudnya tau kuadrat ya. Ini adalah varian aliran kas bersih harian. Nah, untuk I seperti tadi, I adalah tingkat bunga harian pada surat berharga dan K adalah rata-rata saldo kas yang sudah kita hitung tadi. Ini contoh, misalkan penyimpangan aliran kas bersih, penyimpangan, ya berarti di sini ada taunya ya. Oke, kemudian tingkat bunganya ada 10%, ini adalah I, kemudian biaya transaksi pembelian surat berharga, ini yang B itu tadi ada 100.000. Oke, berapakah batas bawahnya? Kita masukkan ke rumus ya di sini dengan asumsi 1 tahun ada 365. Berarti kalau yang 10% ini dibagi dengan 365. Jadi bunga per harinya ada 0,000274.
Nah, sekarang kita hitung berapakah varians aliran kas bersih harian. Kalau tadi di sini kan ada untuk penyimpangan di sini ya 2000 dikuadratkan ya. Tahu itu penyimpangan deviasi ya dikuadratkan. Jadi ada 4 juta, 2 juta dikalikan dengan dikalikan dikuadratkan ada 4 juta. Oke, ini batas bawahnya kita masukkan ke dalam rumus ya. Ini ada 3 kali 100.000 kali 4 juta yang tadi. Ini kan. Oke, kemudian dibagi dengan 4 kali 0,000274 enggak tadi ya dipangkatkan sepertiga. Jadi ini hasil ya. Jadi kalau H di sini berapa ya? Berarti Z dikalikan dengan 3. Ini sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi rata-rata saldo kas adalah C sama dengan 4 kali 1,103. Ini yang dari sini ya Z-nya itu ya. Kemudian dibagi dengan 3. Jadi ada 1,37424. Nah, kemudian kita misalkan menetapkan batas minimalnya ada 100, sehingga saldo kas tidak akan pernah menyentuh nilai 0. Jadi ada batas minimalnya. Berarti kita tinggal tambahkan saja. Kalau tadi Z-nya, batas bawahnya ada 103,068, tinggal ditambahkan masing-masingnya dengan 100.000. Ada. Nah, untuk Z, Z itu juga sama, tinggal ditambahkan dengan 100.000. Untuk C di sini, nih ya, C-nya berarti berubah lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan yang ini, 203 setelah ditambahkan dengan 100. Oke. Dikurangi dengan 100, ini juga masukkan dalam ini. Jadi ada 2,37424. Jadi ini adalah rumusnya ya. Z sama dengan 3B tau kuadrat dibagi 4I pangkat sepertiga ditambah 1. Oke, terima kasih. Seperti itu sebenarnya tidak terlalu ribet mungkin ya kalau kita sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.